lagi bersama saya Agus Diram di materi polimer kelima dan terakhir yang saya akan membawakan dengan membuat video pembelajaran. Yang saya bawakan kali ini adalah lingkaran dan tali busur. Materi pertama yaitu segi 4 dan tali busur, yaitu segi 4. Tali busur adalah segi 4 yang keempat sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Di sini ada sifat-sifatnya. Di sini saya lihatkan dulu, ini yang namanya segi 4 tali busur. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu jika keempat tali busurnya sama panjang maka bentuknya persegi, sudah pasti ya, teman-teman sudah tahu juga. Jika kedua diagonalnya merupakan diameter maka membentuk persegi panjang. Jadi ini diagonal namanya teman-teman ya. Jika diagonalnya ini ada di tengah menyentuh pusat lingkaran atau bisa disebut diameter, dia akan menjadi persegi panjang. Dan jika salah satu diagonalnya adalah diameter maka disebut segi 4 tali busur siku-siku. Jika salah satunya saja nanti dia akan menjadi salah satu di sini adalah siku-siku. Oke, lanjut. Di sini sifat keempat, jumlah sudut yang berhadapan adalah 180. Jadi ABC dengan CDA sama dengan 180. ABC dengan CDA. Jadi ini sudut yang berhadapan 180, ini juga sama yang berhadapan. Jadi ini dan ini jumlah 180, ini dan ini juga jumlah 180. Kemudian sifat kelima, jumlah dari hasil kali panjang sisi-sisi yang berseberangan sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Emang agak ribet dikit. Ini nama teoremanya karena saya dikasih langsung dari guru, dari pengajar ya. Jadi hasil kali panjang sisi-sisi yang berseberangan ini guys. Hasil kali panjang sisi yang berseberangan AB dengan CD yang berseberangan. Terus ditambah jumlahnya kan, jumlah ditambah dengan ini AD dengan BC, maka sama dengan hasil dari diagonalnya AC dan BD. Itu sama hasilnya guys. Itu sifatnya. Kemudian yang keenam ada hasil kali panjang bagian-bagian diagonalnya adalah sama. AP dikali BC, ini AP dikali BC sama dengan BP dikali PD ya. Maaf guys, salah dikit. Jadi ini dikali ini sama dengan ini dikali ini gitu guys ya. Kemudian materi kedua yaitu sudut antar dua tali busur. Sini sudah saya sediakan gambarnya. Kelihatan yang biru dan merah ya. Jadi ada dua tipe, berpotongan di dalam lingkaran dan berpotongan di luar lingkaran. Jika berpotongan dalam lingkaran itu bisa dilihat misalnya kita ingin mencari sudut ADC yang di sini, itu sama dengan setengah dari sudut AOC dan ditambah sudut BOD. AOC itu yang merah ini dan BOD yang ini. Jadi perlu diketahui sudut AOC ini adalah sudut pusat karena dia berada di pusat ini, pusat lingkaran guys ya. Kayaknya kurang kelihatan deh. Dan di sini ini pusat lingkaran yang bertolak belakang. Ya, bisa dibilang bertolak belakang di belakangnya. Sehingga di sini bisa mengambil dua contoh lagi yaitu BTC yang di samping sini sudut ini itu sama dengan BOC ini sudut pusat juga, tapi ini BOC yang menghadap ke sana ditambah AOD ini yang di belakangnya gitu guys ya. Jadi singkatnya saja, jika kita ingin mencari sudut ini berarti sudut yang di setengah dari sudut yang sama sama busurnya ini ditambah dengan yang di belakangnya yang bertolak belakang ya kalau nggak salah guys. Nah, kalau yang kedua agak lain, agak beda sedikit, yaitu berpotongan di luar lingkaran. Dia berada di luar lingkaran, dia tidak ingin diajak sama lingkarannya. Nah, jadi rumusnya itu ATC sama dengan setengah dari AOC yang ini ya, kemudian dikurang BOD ini. Jadi yang pertama jadi patokan itu yang besar ini sudut pusatnya yang busurnya sama. Kemudian yang ini
seret sudut pusatnya. Ini tidak boleh dibalik guys ya. Kalau ini boleh dibalik, karena kalau ini dibalik maka hasilnya akan berbeda. Jika ini permisalan, jika 5 ditambah 10 sama dengan 15, 5 ditambah 10, 10 ditambah 5 juga akan 15. Kalau ini beda guys. Kalau misalnya 10 dikurang 5 itu 5, tapi kalau 5 dikurang 10 hasilnya juga tidak 5. Begitu guys, makanya tidak boleh dibalik. Oke, berikutnya kita akan langsung saja ke contoh soal. Ini mana sini sudah ada 2 contoh soal, yaitu yang pertama, carilah nilai dari sudut KNM sama dengan 5x dan NML yaitu 2x tambah 2 derajat. Ini derajat juga. Kita disuruh menentukan nilai x sekalian. Kita menggunakan sifat yang ada yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu dimana jika sudut ini di perseberangan ini, sudut ini ditambah sudut ini yang berseberangan, hasilnya adalah 180. Jadi jika sudut KLM ditambah sudut KNM, maka hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kita sudah tahu adalah ini 60, sehingga kita bisa langsung memasukkannya. Berarti 60 ditambah 60 derajat ya, ditambah sudut KNM sama dengan 180 derajat. Sudut KNM sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 120. Untuk sudut KNM nya, karena kita disuruh menentukan nilai x, jadi kita bisa langsung menentukan dari sini, dimana 5x sama dengan 120, x sama dengan 120 dibagi 5, hasilnya adalah 24. Nah, untuk menentukan sudut NML ini tinggal kita masukkan saja nilai x nya, di mana sudut NML 2 dikali 24 ditambah 2. Oke, 2 dikali 24 hasilnya adalah 48 ditambah 2 sama dengan 50 derajat. Berarti kita sudah tahu NML itu 50 derajat. NML karena di sini 50 derajat, otomatis di sini kita bisa mencari juga, tapi karena tidak usah di soal tidak usah dicari, jadi tidak apa-apa, kita tidak usah cari karena tinggal dikurangi dengan 180 saja. Oke, untuk contoh soal kedua, diketahui besar POR adalah 64. POR itu ini ya, POR nih. Terus kemudian QoS itu 110 yang ini QoS. Nah, kita disuruh mencari PTR dan QTR. PTR ya seperti rumus yang tadi. Kalau bersinggungan di dalam berarti dia ditambah, di mana sudut PTR dengan setengah, berarti sudut yang ini yang di depan dulu ya, yang busurnya sama yang di depan, sudut pusat yang di depan dulu yang sama busurnya, yaitu sudut POR, bener ya? Aduh guys, lupa sudut POR ditambah dengan sudut QoS. Lupa lagi QoS, sorry guys. Salah. Oke, kita masukkan angkanya. POR 64 derajat ditambah dengan 110 derajat. Oke, hasilnya itu
174. Nah, ini bisa kita bagi, hasilnya itu adalah 87. Ini untuk sudut PTR-nya. Ini kita sudah ketahui. Nah, kita akan mencari sudut QTR. QTR. Sebenarnya kita bisa pakai yang ini dulu, kita cari ini. Tapi ini kan tidak diketahui guys ya. Yang sudut QOR tidak diketahui, dan sudut yang di belakangnya itu adalah POS tidak diketahui. Jadi kita agak sulit nyarinya kalau misalnya menggunakan rumus tadi. Nah, untuk mencari QTR ini kita tinggal lihat saja. Yang sudah diketahui kan ini bagian ini, PTR. Nah, QTR itu jangan lihat QTR, kita lihat QTP. Ini adalah satu garis lurus, yang dimana kalau kalian tahu garis lurus itu sudutnya 180, berarti kita bisa mencari yang di sebelah sini dengan cara sudut mana ya, sudut QTR sama dengan 180 itu dikurangi dengan sudut yang di sebelahnya, yaitu 87. Maka kita akan dapat hasil di sebelahnya. Hasilnya adalah 93 derajat. Itu guys ya. Ini sifat-sifat garis, sifat-sifat sudut. Jadi ini sudut berpelurus sehingga bisa dikurangi 180. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih.